Welcome to Protect Pods, Growth Your Knowledge, Gain the Future. Halo Plan Protectors, kenalin aku Oktav dari HPT Angkatan 2023 yang akan menjadi podcaster pada episode kali ini yang mengusung tema Menanam dan Mengajar Harmoni Dua Profesi. Nah, pada episode kali ini kita akan mengetahui bagaimana Bapak Tri Harjaka ini berhasil menyelaraskan dua profesi sekaligus yang penuh makna, yaitu mengajar dan bertani, menjadi satu harmoni kehidupan yang memupuk generasi muda. So, teman-teman Plan Protectors bisa dapat wawasan yang berharga banget bagaimana memadukan passion dan profesi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. So, di mana lagi kalau nggak di Protect Pods. Oke, sebelumnya mungkin saya bisa menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Bapak? Oke, terima kasih Mbak Okta. Iya. Siap ya. Iya. Selamat, terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa sharing pengalaman. Saya juga Tri Harjoko, ya asli sebagai petani dan sudah 26 tahun ya saya menekuni sebagai dosen di Fakultas Pertanian UGM Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit kesibukan akhir-akhir ini bagaimana Bapak? Ya, kesibukan utama emang saya sibuk sebagai dosen ya, sibuk kebiasaan sibuk mengajar, menyiapkan bahan ajar, ya itu tridharma pertama emang. Sibuk meneliti, ya saya juga membimbing mahasiswa S1, S2, S3. Kemudian saya juga di bidang profesi dosen yang ketiga itu ada namanya profesi bidang pelayanan ya, karena dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, itu ya melayani masyarakat ya di bidang peningkatan produksi pertanian, ya mendampingi mitra perusahaan bidang pertanian, juga melayani dinas-dinas dalam hal peningkatan produksi tanaman pertanian. Ya, ini kesibukan rutin ya. Setiap bulan mesti keluar, tiap minggu mesti ngajar seperti itu ya. Juga di rumah juga kesibukan mengamati tanaman ya. Kemudian meninjau beberapa lahan yang ditanami, kesiapannya seperti itu. Itu bagian dari rutinitas. Ya, betul sekali. Karena Bapak Tri Harjaka merupakan dosen dan sekaligus petani ya Pak. Jadi juga ngajar, terus juga meninjau lahan yang Bapak punya juga. Ya, itu kan dosen harus sehat ya. Harus sehat. Kalau kita itu terbiasa olahraga, nah sebagai petani berolahraga tiap pagi ya. Jalan ke sawah, kemudian menggerakkan badan, kemudian dapat pandangan segar ya, tanaman yang hijau ya, udara segar ya di pagi hari seperti itu ya. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama mengenai tema tadi. Bagaimana sih Bapak bisa tertarik untuk bisa terjun ke bidang dosen dan juga petani tersebut? Ya, itu berawal dari saya kecil ya. Saya itu kan sebelum jadi dosen jadi mahasiswa. Sebelum jadi mahasiswa saya sekolah dari SD, SMP, SMA, dan orang tua saya tuh murni petani. Ya, lahan tidak luas ya. Sampai sekarang masih ada lahannya, itu tidak lebih dari 2000 meter. Itu lahan yang tidak luas ya, ukuran petani namanya petani gurun. Tapi bagaimanapun setelah saya itu remaja itu menilai bahwa bertani itu bisa untuk hidup. Tapi kalau untuk mencari uang kok sepertinya bukan untuk usaha ya, tapi untuk hidup. Ditanam padi, tanam jagung, kedelai, singkong itu untuk hidup. Tapi kalau untuk sekolah, untuk mencari uang, pendapatan, sepertinya kita harus mengelola tanaman, bukan hanya tanaman pangan maupun tanaman palawija. Mesti kita tanaman hortikultura, dan hobi saya itu hobi bercocok tanam sejak dulu ya. Ketika sejak SMP, SMA saya hobi bercocok tanam. Sehingga mencoba untuk saya tak masuk kuliah di Fakultas Pertanian saja ya. Saya masuk pilihan satu, saya tidak milih yang lain, hanya milih satu yaitu saya hanya milih ilmu pertanian, dan alhamdulillah keterima gitu ya. Disitulah saya pengen betul
menggali ilmu pertanian dengan kuliah di Fakultas Pertanian. Seiring berjalannya waktu, ya itu sampai semester 4 waktu itu kan jadi tahu ya, ternyata kunci pertanian itu kan bercocok tanam bisa. Ya, tapi ternyata ada dua faktor yang di situ itu menjadi faktor penentu ya. Saya suka piknik terutama itu. Mengembara ke lokasi-lokasi di mana ada lahan pertanian, kemudian di pasar-pasar bidang pertanian, kemudian di perusahaan-perusahaan atau lembaga yang menggeluti pertanian. Mereka tuh ya banyak persen atau banyak yang menceritakan bahwa kunci itu adalah bisa melindungi tanaman, dalam hal ini kan hama penyakit. Iya. Yang kedua itu adalah penyediaan benih yang unggul. Ada di situ kan bibit yang sehat, benih yang bisa berproduksi yang tinggi seperti itu. Sehingga saya lebih mantap untuk menggeluti pertanian bidang hama penyakit. Nah, kemudian mulai semester 8 waktu itu kan ada dosen senior yang itu mengarahkan saya bahwa namanya kalau pertanian itu ya memang tidak akan hilang ya. Kemudian untuk bisa mengembangkan diri, bagaimana kalau ilmu itu bisa ditularkan sehingga mungkin dimungkinkan untuk mengembangkan karir setelah lulus jadi dosen. Nah, waktu itu saya setelah lulus kebetulan diminta untuk melamar dosen ya. Saya sebenarnya pengen jadi petani sebenarnya. Ya, saya berusaha nyewa lahan, kemudian pengen jadi pengusaha pertanian, punya CV, punya penggilingan, awalnya seperti itu. Tapi ada arahan melamar jadi dosen. Akhirnya saya melamar jadi dosen dan diterima ya di bidang pelindungan tanaman atau hama penyakit. Nah, di situlah saya kemudian tidak hanya bercocok tanam, tapi kemudian mencoba untuk memecahkan masalah melalui riset ya di bidang pelindungan tanaman. Dari situ ya kemudian mengawali saya menjadi dosen muda. Kemudian setiap kali ada tawaran untuk memecahkan masalah di bidang pertanian ya saya selalu berangkat. Saya senang hati di bidang sayuran, di bidang tanaman pangan, perkebunan, di daerah terpencil, daerah subur ya, itu saya senang itu untuk memperkaya pengalaman di bidang pertanian. Jadi tahu ternyata pertanian itu tidak sempit, pertanian luas. Nah, dari wawasan pengembangan ilmu untuk pengembangan ke karir dosen juga saya mendapatkan banyak pengalaman ya seperti itu. Itu yang saya tertarik. Jadi petani saya pertahankan, jadi dosen saya merasa lebih mantap gitu ya, punya ilmu dari pengalaman ditambah hasil riset ya, seperti itu. Oke, nah mungkin kan dosen sendiri tadi kan ada tridharma ya Pak, Ya. dan itu cenderung sangat sibuk ya Bapak. Ya, Terus ya. petani juga Bapak harus sering meninjau lahan seperti itu. Nah, itu bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu dan energinya Ya. untuk memanajemen waktunya? Ya, jadi siapapun ya, apalagi masih muda, nah namanya generasi muda biasanya kan ada namanya fase ya, fase belajar ya. Kemudian kuliah itu kan ada fase belajar, ada waktu belajar, ada waktu ekstra ya. Nah, biasanya itu kalau namanya hobi itu mesti tidak mau diganggu. Iya. Ya, lagi saya katakan, saya tuh hobi bertani, hobi dengan tanaman, sehingga saya sebagai dosen meskipun sibuk itu kan sesibuk-sibuknya itu kan bangun tidur jam 4 ya, bangun pagi jam setengah 6 itu masih ada waktu, setengah jam itu cukup ya untuk melihat tanaman. Itu kan kan udah kebiasaan ya, jam setengah 6 sampai jam 6 ya, itu kan nggak jauh ya. Apalagi namanya pertanian di sekitar rumah ya, dalam waktu 5 menit itu disempatkan ya. Tapi kalau saya
ngajar jam 7:30 atau saya luar kota ya itu, sehingga namanya di situ pertanian itu kan kita bisa memilih tanaman yang kita sesuaikan dengan ketersediaan waktu. Iya. Intinya manajemen ya. Iya. Kalau kita tanaman tahunan enak lagi, Iya. ya tanam tinggal pergi lama nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau tanaman semusim ya itu kadang tiap hari harus kita tengok. Ya itu nengok itu waktu 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam itu luar biasa. Ya sehingga kalau saya di sawah itu ya di sawah itu setengah jam pagi, setengah jam sore udah 1 jam. 1 jam sore ya 4:30 sampai setengah udah lebih dari cukup. Ya seperti itu. Ya itu manajemen waktu ya. Tapi tugas pokok tetap sebagai dosen itu kita prioritaskan ya seperti itu. Lalu menyambung pada hal tersebut nih Bapak, itu dalam pengalaman Bapak sebagai petani seperti itu, nah itu apakah ada kesamaan atau pelajaran yang bisa diambil dari bertani kemudian diterapkan ketika mengajar menjadi dosen ataupun sebaliknya begitu? Ya banyak sekali. Ya, sebagai dosen kita mengajar bidang pertanian. Bidang pertanian meskipun bidang saya itu kita bidang hama penyakit ya. Tapi namanya hama itu kan hama tanaman, mesti tahu tanamannya. Iya. Tanaman itu hidup ya dari ditanam sampai dengan tumbuh sampai dengan panen. Dan panen harus selamat sehingga ada perlindungan tanaman. Nah, faktor penyebab kegagalan kalau itu hama. Nah, hama mesti kita tahu jenisnya apa, munculnya kapan. Iya. Nah, mana bagian yang diserang. Nah, kalau itu kita itu praktek atau mengamati sebagai bagian rutinitas kan itu kan bisa didokumentasi. Iya. Kita tahu namanya fenologi, kita tahu sinkronisasi. Itu yang menjadi bahan ajar cukup bagus ya. Sehingga itu kan namanya pengalaman empiris yang kita berikan pada mahasiswa. Iya, jadi langsung tahu. Langsung. Nah, dan itu kalau kita praktek berulang, ya misalkan komoditas ditanam panen, nanam lagi komoditas panen. Nah, itu kan berulang. Sehingga ada namanya variabel, ya variabel iklim, variabel waktu, variabel lokasi. Itu yang dapat kita berikan pada mahasiswa. Jadi kalau kita menjelaskan pada mahasiswa, suatu hama itu akan muncul pada musim kemarau. Sudah berapa lama Bapak menanam? Berapa musim kemarau Bapak nanam? Ya sebagai petani, saya sudah 20 tahun lebih jadi petani kan sudah mengalami 20 tahun musim kemarau. Jadi fake. Nah, itu pun dari 20 tahun itu variasi. Kapan itu hama itu eksis seperti itu. Ya. Kemudian Bapak, kan saya sendiri juga merupakan mahasiswa pertanian gitu Bapak. Nah itu apakah pendapat dari Bapak Triharjaka sendiri mengenai pentingnya generasi muda untuk memahami dan terlibat langsung dalam dunia pertanian, seperti yang sudah diketahui juga bahwasanya generasi muda itu kurang berminat dalam profesi tersebut. Gitu. Ya, saya pahami ya. Saya sendiri kadang kalau kuliah selalu bertanya, dari 100 mahasiswa itu siapa yang berminat jadi petani? Ya, bisa kurang dari 5%. Iya. Meskipun saya sendiri punya mahasiswa, kenapa kamu masuk pertanian? Saya pengen jadi pengusaha pertanian, Pak, dan juga terjawab. Ya, dia setelah 4 tahun masuk di hama penyakit. Nah, dia tidak mau melamar pekerjaan, dia pun tidak mau jadi PNS, tapi dia memang berwirausaha bidang pertanian. Dan dia ternyata omsetnya bisa luar biasa. Kan udah tahu, pertanian yang sukses itu bisa menghasilkan uang. Dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, di sini saya itu kan kenapa bertani menjadi pilihan. Seorang petani itu manajer. Sebagai petani itu direktur. Nah, kita bebas untuk mengelola tanaman apa yang mau kita tanam. Kita mau uang bulanan, kita mau uang 3 bulanan, kita mau uang tahunan, itu kita tinggal ngatur tanaman apa. Apalagi menanam tanaman yang bisa dipanen harian, berarti kan uang harian ada. Itu bagi
mahasiswa atau lulusan atau orang yang eh, memang fokus menekuni bidang pertanian itu akan menjadi kekuatan ya. Ternyata bertani itu menghasilkan lebih. Cuman begini, saya itu kan kenapa mahasiswa itu kurang tertarik di bidang pertanian atau terjun di pertanian untuk menghasilkan uang. Memang sedikit hasilnya. Kalau kita berpikir ruang atau berpikir lahan 1.000 meter ditanami komoditas pertanian apa adanya, itu pendapatan itu saya nilai tidak lebih dari 1 juta. 1.000 meter. Itu ditanami padi, tanami singkong, tanami jagung, kedelai, tidak akan mendapatkan uang lebih dari 1 juta per bulan. Tapi kalau itu kita bicara petani berinovasi, komoditas kita orientasi, pasar kita punya orientasi, misalkan, oh bertani melon, oh bertani semangka dengan inovasi, bertani sayuran dengan inovasi. Nah, saya percaya bahwa itu menghasilkan poin yang lebih banyak. Nah, sekarang saya juga baru mendampingi namanya petani milenial. Ya, itu ada namanya ruang ditanami melon, melonnya aja per kilonya 50.000. Lah, namanya di Fakultas Pertanian saya juga cermati ya. Ini kita juga sekarang baru namanya mengembangkan sains yaitu namanya pertanian urban. Dengan ruang yang tidak luas, dengan inovasi yang kita kembangkan, bisa menghasilkan komoditas yang berkualitas. Ya, pasarnya jelas. Memang sekilas itu biayanya mahal. Tapi itu kan kalau sudah namanya pengalaman, biaya itu kan bagian dari investasi. Bisa dihitung berapa lama itu kembali. Ya, berapa banyak yang kita dapatkan dalam hitungan itu seperti itu. Nah, saya sebagai petani ya lebih dari 20 tahun ya, ini 25 lebih ya, itu seperti itu, umur saya sudah di atas 50 ya. Itu saya ngitung ya. Ya itu kalau saya pengen angka uang di atas 10 juta per bulan dari bertani, itu mesti saya harus nanam komoditas apa. Ini saya punya pengalaman ya. Kalau misalkan sekarang petani kedelai, ya kalau hanya angka 1 ton per hektar, itu angka nggak menarik. Tapi kalau angka 5 ton per hektar itu dengan inovasi, ya itu baru uang. Nah seperti itu, jelas kedelai itu tiap hari orang makan tempe, tiap hari makan tahu. Belum kalau kita bermitra dengan pengusaha berbasis kedelai, ada PT Nestle, ada kacang kedelai, Indofood ya seperti itu, ada kecap Bango ya, sehingga saya mendampingi para petani itu bagaimana petani itu harus untung. Ya dengan input yang sedikit, hasil yang berkualitas, ya secara kuantitas itu ada hitung-hitungan uang seperti itu. Ya. Jadi kalau mahasiswa untuk orientasi ke sana memang harus banyak-banyak mengenal objek, dalam hal ini mengenal komoditas, bagaimana mengenal cara budidaya, kemudian bagaimana mengenal itu menjadikan produk berkualitas punya nilai serap tinggi. Ya, kemudian mengenal hasil uang itu loh ya, supaya apa tidak kalah ya. Apalagi ke depan itu kan namanya lapangan kerja itu kan tidak dapat dipastikan ya. Nah, kan harus PNS. Tapi kalau pernah ada mahasiswa yang pengennya berwira swasta, itu bisa wira swasta bidang pertanian. Ya, udah ada contohnya kok. Iya betul. Ya jadi buat teman-teman plant protectors nggak perlu risau lagi ya Pak, karena walaupun sebagai mahasiswa pertanian tuh tetap bisa sukses gitu. Ketika kita udah tahu change-nya atau kayak peluangnya apa, terus kita juga mengetahui sendiri bagaimana ilmunya juga, pasti bisa dapat hasil yang sangat memuaskan gitu. Mungkin menyambung lagi hal yang tadi ya Pak, bisa lebih untuk menguatkan teman-teman plant protectors yang ada di rumah begitu.
Apakah Bapak itu melihat adanya potensi atau manfaat dalam jangka waktu yang panjang bagi mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan pertanian, baik dalam segi akademis maupun seperti pengembangan mindset dari mahasiswa itu sendiri? Kira-kira pertanian itu bisa dikembangkan sampai mana begitu, Pak? Ya, saya melihat pertanian itu tidak akan pernah berhenti. Ya, Selagi orang masih butuh makan, maka petani itu menjadi tulang punggung. ya, Ya, nah tulang punggung makan dalam arti kebutuhan pokok, ya beras, ya kan. Tapi kan yang punya nilai kan tidak hanya beras. Beras itu untuk mengenyangkan. ya, Tapi pertanian itu banyak komoditas. Ada komoditas lokal, ada komoditas region, nasional ya. Misalkan komoditas lokal Jawa dibutuhkan oleh masyarakat luar Jawa, itu kan nasional. ya, Ada komoditas Indonesia itu diperuntukkan untuk ekspor, karena komoditas Indonesia itu komoditas banyak yang strategis, tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga kita punya peluang untuk mengekspor komoditas. Nah, mahasiswa itu dibekali dengan ilmu, tidak hanya ilmu bercocok tanam, tapi ada namanya ilmu marketing. Apalagi sekarang mahasiswa difasilitasi dengan namanya digital ya. ya, Bagaimana mendistribusikan atau menyampaikan informasi dari produk dari suatu wilayah ke wilayah lain, dari suatu negara ke negara yang lain. Sekarang ada namanya smart farming ya, atau dulu ada namanya startup ya. Seperti itu kan dibutuhkan generasi-generasi muda ya, yaitu yang bisa mengangkat harkat martabat dari pertanian. Ya, saya senang ya kalau ada mahasiswa mau terjun langsung ke pertanian, itu karena ini fakultas pertanian ya, kemudian mengenal produk yang dihasilkan oleh petani ya, itu saya siap ya karena saya tuh keliling ya, itu mendampingi mereka ya, komoditas hortikultura, komoditas tanaman pangan, bahkan komoditas biofarmaka itu saya sering mendampingi seperti itu, karena kan beberapa produk itu kan dihasilkan dari bahan-bahan yang ditanam petani ya. Kita bagaimana tuh petani bisa menyediakan itu secara kontinu seperti itu ya. Jadi saya pikir mahasiswa punya peran besar untuk ke depan ya, terutama menjadikan pertanian yang awalnya itu pertanian tradisional yang kurang menghasilkan, yang tidak dilirik oleh para mahasiswa, menjadi pertanian modern yang punya nilai yang meluas ya, sampai ke taraf internasional, ekspor. Nah, itu mahasiswa yang bisa atau generasi muda yang bisa memikirkan. Saya percaya itu lapangan pekerjaan yang mulia ya. Ya, karena seringkali ya namanya menghidupi orang yang butuh hidup itu kan bagi saya kan suatu amal yang tidak akan terhapus. Ya, itu dicari dari ilmu ya. Ilmu itu kan tidak akan hilang ya sampai kapanpun ya. Kemudian ilmu diamalkan langsung ya, seperti itu ya. Pokoknya teman-teman jangan takut ya Pak ya. Pokoknya pertanyaan itu sangat bisa luas banget. Jadi ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Demikian episode Protect Pots kali ini dengan tema menanam dan mengajar, harmoni dua profesi. Semoga diskusi kali ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk bisa lebih menghargai dan juga mendalami profesi mereka. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Triharjaka atas waktu dan kesempatannya untuk bisa memberikan dan membagikan pengalaman Bapak atas wawasan dan penjelasan yang sangat menarik ini. Dan semoga apa yang telah kita diskusikan juga bisa memberikan semangat baru bagi kita semua dalam menjalani profesi dengan penuh cinta dan dedikasi. Seperti itu. Terima kasih Mbak Okta. Kalau ada beberapa hal yang
masih dirasa kurang, Iya, ya bisa disambung lain waktu. siap. Nah, kalau para mahasiswa ya atau siapapun audiens yang pengen berdiskusi atau sharing pengalaman bercocok tanam, saya terbuka Iya, ya untuk apa namanya? Ya, demi untuk memajukan ya, siap. memajukan para generasi muda dan tentu saja memajukan bangsa Iya. ya. Ya, terima kasih. Oke, jadi teman-teman kalau pengen tanya-tanya langsung ke Pak Triharjaka, Pak Triharjaka udah sangat open ya Pak. Ya, Jadi buat teman-teman bisa langsung aja tanya-tanya. Oke, bagi teman-teman Plant Protectors, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan episode Protect Pot selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Okta, pamit undur diri. Terima kasih. See you and bye-bye.